Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 23 sampai 27. Pada suatu hari, Yesus masuk ke bait Allah. Ketika ia sedang mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil kali ini membahas masalah otoritas. Cara Yesus mengajar merupakan sumber keresahan di antara banyak pemimpin agama Yahudi. Mereka mendekatinya suatu hari di bait suci dan bertanya kepadanya, "Dengan otoritas apa engkau melakukan hal-hal ini? Dan siapa yang memberi engkau otoritas ini?" Yesus jarang secara langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan provokatif yang diajukan kepadanya. Yesus menjawab dengan memberikan pertanyaan balik kepada mereka. Jika mereka akan menjawab pertanyaannya, maka Yesus akan menjawab pertanyaan mereka juga. Saudara dan saudari terkasih, pertanyaan Yesus adalah, apakah baptisan Yohanes Pembaptis berasal dari yang ilahi atau manusia semata? Maka sang penanya berada dalam dilema. Jika mereka menjawab dari yang ilahi, mereka akan ditanya lebih lanjut, mengapa mereka tidak menerima baptisan Yohanes? Kita tahu bahwa ketika Yohanes membaptis, banyak pemimpin agama Yahudi datang untuk mengamati, tetapi mereka sendiri merasa tidak perlu dibaptis. Karena bagi mereka, jika mereka turut dibaptis, maka berarti mereka menempatkan diri mereka pada tingkat yang sama dengan orang berdosa dan najis. Kembali pada pertanyaan Yesus, jika mereka menjawab dari manusia, maka mereka akan mengambil resiko karena menyinggung orang-orang yang tidak memiliki keraguan tentang masalah baptisan dari Yohanes. Banyak orang yang dibaptis berpendapat bahwa Yohanes adalah seorang nabi. Maka dengan lesu para pemimpin agama Yahudi menjawab, "Kami tidak tahu." Jadi Yesus menolak untuk menjawab pertanyaan mereka. Saudara dan saudari, pada akhirnya para pemimpin agama Yahudi disebut oleh Yesus sebagai orang yang keras kepala, tidak mampu dan tidak mau melihat tangan Tuhan, baik dalam misi Yesus ataupun Yohanes. Mereka tidak dapat melihat bahwa otoritas Yesus saat berbicara berada dalam dirinya sendiri. Yesus bukan hanya pembawa warta dari Allah, tetapi Yesus sendirilah sumber warta itu. Mungkin kata tentang otoritas menjadi relevan di sini. Kata otoritas berasal dari bahasa Latin autoritas, yang merupakan kata benda abstrak dari kata kerja augere. Augere berarti meningkatkan, membuat lebih besar.
kita menemukan kata kerja yang sama dalam kata penulis. Seseorang dengan otoritas bukan hanya seseorang yang memiliki kekuatan koersif atas orang lain. Pelaksanaan kewenangan yang hakiki bukanlah untuk mengontrol, menjaga, tetapi sebaliknya menjadi agen dalam mengeluarkan potensi yang ada pada diri manusia, menjadi agen yang memberdayakan. Yesus tidak menggunakan otoritas yang memaksa. Yesus mengundang orang untuk mengikutinya. Yesus datang untuk melayani, bukan dilayani. Yesus datang untuk memberi hidup dan hidup dalam kepenuhannya. Yesus melakukan ini secara dramatis ketika Yesus berlutut dan membasuh kaki murid-muridnya. Tindakan Yesus adalah tindakan kasih. Saudara dan saudari terkasih, mungkin masing-masing dari diri kita dapat memeriksa bagaimana kita menjalankan otoritas dalam kehidupan kita sendiri sebagai orang tua, guru, majikan, atau dalam kapasitas apapun di mana kita memiliki tanggung jawab sehubungan dengan orang lain. Sangat sedikit dari kita yang tidak memiliki otoritas sama sekali. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya.